Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, bersama saya Uli Hanifah. Nah, yang pertama ini sekilas tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, visinya menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Dan berikutnya, profil program studi perbankan syariah. Nah, kebetulan saya berasal dari program studi perbankan syariah. Ini sekilas tentang prodi perbankan syariah. Nah, jurusan S1 perbankan syariah juga baru berdiri seiring dengan beralihnya status dari STAIN Pekalongan menjadi IAIN Pekalongan, maka bertambah pula jurusan yang FEBI yang awalnya hanya 2 jurusan menjadi 4 jurusan. Satu di antaranya adalah jurusan perbankan syariah. Pendirian S1 jurusan perbankan syariah sudah didasarkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 276 tahun 2017. Nah, ini visinya terwujudnya program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam masyarakat yang soleh, cerdas, dan unggul. Visinya menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program studi perbankan syariah yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah melalui penelitian dan publik ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang perbankan syariah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing program perbankan syariah di tingkat global. Nah, yang kelima, menyelenggarakan tata kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, tujuannya yaitu nomor 1, menghasilkan sarjana perbankan syariah untuk memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu perbankan syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu perbankan syariah. Yang keempat, terselenggaranya tata kelola program studi perbankan syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Nah, ini sudah masuk tema yang pertama, strategi belajar di perguruan tinggi. Ini dari Bapak Agus Arwani MAG. Cara belajar. Yang A, strategi belajar visual. Yang pertama, gunakan peta, gambar, ataupun grafik. Yang kedua, pahami materi lewat gambar atau bacaan. Nah, yang B, strategi belajar auditori. Yang nomor 1, dengar baik-baik penjelasan dari dosen. Yang kedua, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Yang C, strategi belajar kinestetik. Yang pertama, berbanyak latihan soal. Yang kedua, seusai belajar, tulislah poin-poin penting. Yang D, belajar berkelompok. Yang pertama, pilih teman yang cocok. Yang kedua, saling bandingkan catatan. Yang ketiga, rutinkan belajar bersama. Nah, ini yang strategi belajar mandiri. Yang pertama itu berbanyak literatur dan latihan soal. Yang kedua, pilih tempat belajar yang tenang. Nah, ini berikutnya, menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif, jaga kontak mata aktif yang pertama jaga kontak mata, yang kedua aktif di kelas, yang ketiga fokus, yang keempat selektif dalam mencatat, yang kelima ingatlah yang pantas diingat. Nah, ini ada teknik mengingatnya. Yang nomor 1 itu grouping atau pengelompokan,
yang kedua gunakan irama, yang ketiga gunakan singkatan, yang keempat visualisasi, yang kelima gunakan kata kunci. Nah ini berikutnya etika mahasiswa. Ini dalam aspek berkomunikasi dan berbusana, ini dari Ibu Dr. Hajah Susminingsih MAG. Etika itu berasal dari secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika juga berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan dengan baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ini pergaulan di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. Nah, ini ada lagi ya. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, tidak berperilaku asusila dan tidak bermoral. Yang ketiga, berperilaku dan bertutur kata sopan, baik di dalam kelas dan di luar kelas, yang mencerminkan perilaku sebagai mahasiswa yang dijiwai oleh nilai-nilai agama atau kepercayaan yang dianut. Ini selanjutnya, etika pergaulan di luar kampus ya. Yang pertama itu menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga, berupaya mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Nah ini etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik harus menjaga citra akademik. Yang kedua, biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Namun sekarang sedang pandemi, jadi memberi salam saja sudah cukup ya. Yang ketiga itu jika berjabat tangan usahakan menatap muka dengan ramah, ulurkan tangan yang tegas. Yang keempat, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Ini selanjutnya etika pergaulan dengan sesama mahasiswa. Ini yang pertama itu biasakan menyapa teman saat bertemu. Yang kedua, jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bercanda. Yang ketiga itu hindari ucapan yang merendahkan teman. Yang keempat itu menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman serta warga kampus. Yang kelima, jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah. Yang keenam, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diajak. Yang ketujuh, biasakan bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedelapan itu sampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan nyatakan yang benar adalah benar. Ini saya suka sekali kalimatnya. Dan menutup-nutupi karena ada kepentingan pribadi. Ini tema selanjutnya ya. Kiat menulis karya ilmiah. Ini dari Bapak Ismanto MAG. Ini sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama itu animisme dan dinamisme atau kepercayaan. Yang kedua, berpikir logis dan filsafat. Yang ketiga itu agama dan kitab suci. Yang ketiga, trial and error atau uji coba. Yang keempat itu tokoh berotoritas. Di sini tuh kiai, dukun, dan lain-lain. Yang keenam itu penelitian atau research. Nah ini penelitian. Yang pertama itu proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu secara jujur, objektif, dan sistematis. Yang kedua itu penelitian sebagai proses mencari kebenaran, umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Yang kedua, metode yang digunakan bisa dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Jadi hasil penelitian bisa diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis.
Nah, ini ada bentuk-bentuk karya tulis. Yang pertama itu makalah atau tugas kuliah, yang kedua artikel tugas kuliah yang dipublikasikan, yang ketiga itu skripsi program sarjana, yang keempat itu tesis program magister, yang kelima itu disertasi itu programnya doktor. Nah, ini menemukan ide. Yang pertama itu mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, serta kegiatan keagamaan dan lain-lain. Yang kedua itu membaca tulisan di berbagai media itu seperti koran, artikel, buku, laporan penelitian dan lain-lain. Yang ketiga itu mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual ya, terbaru. Selanjutnya itu keterampilan menulis. Yang pertama itu rajin berlatih ya tentu saja. Yang kedua menggunakan reference management itu berupa Mendeley, Zotero dan lain-lain. Yang ketiga menyajikan dengan baik, logis dan sistematis. Yang keempat menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Berikutnya itu teknik menulis yang baik. Yang pertama quote, mengutip jika ingin menggunakan kalimat orang lain dengan menambahkan berdasarkan kutipan dari bla bla bla, atau itu sebut orang yang mempunyai kalimat tersebut di awal dan di akhir kalimat. Yang kedua itu parafrase, yaitu apabila mengutip tulisan dari orang lain namun membahasakannya dengan kalimat sendiri. Yang ketiga itu summarize, meringkas, yaitu membuat kalimat dengan cara meringkasnya namun dengan bahasa sendiri. Nah, ini itu ada tambahan sedikit ya. Cara membuat kalimat yang baik, yaitu dengan menggunakan subjek, objek, dan predikat itu harus jelas ya. Ini berikutnya itu paragraf yang baik. Yang pertama itu unifit atau bersatu, yaitu semua kalimat berhubungan dengan satu titik pusat atau ide. Yang kedua itu koheren, yaitu kalimat yang terorganisir secara logis dan jelas terhubung. Yang ketiga itu relevan. Apa sih artinya itu? Gugus kalimat yang mendukung tema keseluruhan dan tujuan. Nah, ini cara menulis paragraf yang baik. Tentukan dulu ya kalimat topik, ini berupa pernyataan. Yang berikutnya itu ide pendukung berupa data. Yang berikutnya itu penambah detail, itu bisa berupa contoh atau referensi. Yang terakhir itu kalimat penutup. Sebelumnya saya berminat untuk mengikuti UKM speech ya.